Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian absen dan berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anakku, pada pertemuan yang lalu kalian telah mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Untuk muatan, belum belajar IPA. Coba, siapakah di antara kalian yang masih ingat bagian-bagian tumbuhan? Bagus. Anak-anakku, hewan pun mempunyai bagian-bagian dan masing-masing bagian juga mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Anak-anakku yang aku cintai, pada pertemuan yang lalu kalian juga sudah mempelajari tentang wawancara. Coba, hal-hal apa sajakah yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara? Ya, betul. Sebelum melakukan wawancara, diantaranya kita harus menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Untuk itulah, pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari bagian-bagian hewan dan fungsinya, serta menyusun daftar pertanyaan berdasarkan gambar hewan yang kalian lihat. Dengar beda, Pak? Pertama, marilah kita bicarakan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Anak-anakku, coba buka dan pelajari buku tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 pada buku paket halaman 66 sampai 69 dan pada LKS Eksis halaman 44 sampai dengan 50. Yang kedua, silakan kalian sebutkan nama-nama hewan beserta bagian-bagian tubuhnya dan fungsi dari masing-masing bagian tubuhnya tersebut. Silakan dibuat tabel seperti pada contoh. Contoh 1. Nama hewan burung. Bagian tubuh antara lain 1. Mata, gunanya atau fungsinya untuk melihat. Yang kedua, paruh, untuk mengambil makanan atau minuman. Ketiga, sayap, untuk terbang. Bagian yang keempat, kaki, untuk berjalan, hinggap, atau untuk mencengkeram mangsa pada jenis-jenis burung tertentu, misalkan seperti elang, dua, dan sebagainya. 3. Kalian silahkan membuat laporan tentang bagian-bagian hewan dalam bentuk diagram Venn. Contoh, perhatikan gambar berikut, diagram Venn berikut. Pak Guru beri contoh kambing dan ayam. Kambing punya tanduk, ayam nggak punya tanduk tapi punya tombel. Kambing punya mulut, ayam punya paruh. Kambing punya rambut, sedangkan ayam punya bulu. Kemudian persamaan antara kambing dan ayam, sama-sama punya kaki, punya kepala, mata, dan sebagainya. Nah, kemudian itu dibuat dalam diagram Venn, yaitu dua buah lingkaran yang saling berpotongan. Artinya di sini juga bisa dikatakan bagaimana perbedaan kambing dan ayam. Nah, kambing itu bertanduk, ayam punya tombel. Kalau mulut, kambing dikatakan mulut, kalau ayam dikatakan paruh. Kemudian pada kambing dikatakan rambut, terus pada ayam dikatakan bulu. Itu perbedaannya antara kambing dan ayam. Sedangkan persamaan kambing dan ayam itu yang pertama sama-sama mempunyai kaki, walaupun jumlahnya beda. Kambing kakinya 4, ayam kakinya 2, tapi sama-sama punya kaki. Sebab ada hewan yang tidak berkaki, contohnya ulat. Kemudian sama-sama memiliki kepala. Dan yang ketiga, sama-sama memiliki mata. Kemudian yang keempat, tugas. Ya. Kalian Pak Guru bertugas. A. Tuliskan 5 hewan beserta bagian-bagian tubuhnya. Dan jelaskan pula fungsi dari masing-masing bagian tubuhnya tersebut. Yang kedua, buatlah laporan tentang bagian-bagian hewan dalam bentuk diagram Venn dari 2 hewan yang telah kalian sebutkan di atas. Silakan kalian
menuliskan dua hewan yang telah kalian sebut, kemudian buatkan diagram Venn-nya seperti pada contoh. Kemudian muatan pelajaran yang kedua dalam pakeman ini yaitu bahasa Indonesia. Tadi kalian telah mengamati gambar-gambar hewan baik pada buku paket maupun pada eksis. Yang pertama, tolong amatilah gambar burung pada buku eksis halaman 45. Kedua, tolong buatlah pertanyaan-pertanyaan dari gambar tersebut dengan menggunakan kata, baku, dan kalimat efektif. Ya, demikian pembelajaran dari Pak Guru. Nah, sebagai kegiatan terakhir yaitu penutup. Pertama, marilah kita tarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama atau A, kesimpulannya, setiap hewan mempunyai bagian-bagian tubuh dan setiap bagian mempunyai fungsinya masing-masing. Yang kedua atau B, sebelum melakukan wawancara, sebaiknya membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Pertanyaan ini dapat dibuat berdasarkan gambar atau benda yang ada sesuai dengan tema dari wawancara tersebut. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran yang dapat Pak Guru sampaikan. Sebelum pembelajaran ditutup, Pak Guru ingatkan kalian jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan. Ya, semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup bersama pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.